Pancasila pertama. Perkenalkan, nama saya Jan Jonathan Dewan. Nama saya Marta Lareniko. Nama saya Muhammad Rakasya Putra. Nama saya Jenia Ratu Takia. Nama saya Jessica Tabita Sirhaan. Nama saya Nanda Pranggala. Yang pertama sini ada pengertiannya. Jadi pengertiannya sila pertama Pancasila yang berbunyi Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti bangsa Indonesia mengakui hanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kehidupan. Sila ini menjadi dasar moral dan spiritual bangsa yang mengatur hubungan manusia dengan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini arti dari ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun cara penyembahan dan keyakinan tiap agamanya berbeda. Yang kedua, menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai ajarannya. Yang ketiga, mengajarkan agar hidup selaras dengan nilai agama seperti jujur, adil, dan berbuat baik. Dan yang terakhir, mendorong toleransi dan saling menghormati antar umat beragama tanpa memaksakan keyakinan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh penerapannya. Yang untuk contoh penerapan ini kita ambil 4 contoh. Yang pertama itu ada beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa sebelum memulai kegiatan, menghormati perayaan hari besar agama, dan mengikuti aturan berpakaian saat masuk rumah ibadah. Nah, beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan masa ini, kita melaksanakan kewajiban ibadah sesuai agama masing-masing. Jadi bisa kalian dengan sholat 5 waktu, dengan tepat waktu juga. Terus setiap minggu pergi ke gereja untuk yang Kristen dan agama lainnya juga mesti ada ibadahnya. Terus menghormati perayaan hari besar agama. Nanti kalau misalnya lagi ada hari besar agama, kita menghargai tradisinya, kita nggak ganggu. Kayak contohnya misalnya di Bali, kalau misalnya lagi ada hari raya Nyepi, itu kan semua warga Bali itu dia berdiam diri di rumah kan. Walaupun dia non Hindu, mereka tetap diam diri di rumah gitu untuk menghargai perayaan hari besar agama tersebut. Selanjutnya berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, berdoa sebelum memulai kegiatan ini tuh yang udah sering kita lakuin tiap hari, tiap pagi. Jadi maksudnya sila contoh penerapan sila pertama juga untuk kita meminta perlindungan, kelancaran dalam berkegiatan. Terus selanjutnya ada mengikuti aturan berpakaian saat masuk rumah ibadah. Nah, kayak misalnya kalau misalnya kalian masuk masjid pakai bajunya yang tertutup, jangan malah pakai pakaian pendek, tank top dan segala macamnya. Kita harus sesuai dengan aturannya kayak gitu. Selanjutnya itu ada contoh penerapan yang salah. Nah, yang pertama itu kita nggak boleh bermain HP saat ibadah berlangsung. Kita nggak boleh ngobrol atau bercanda di dalam tempat ibadah. Khusus sudah sengaja melewatkan waktu ibadah untuk bermain atau tidur. Selanjutnya itu adanya kita tidak memulai ujian atau pertandingan tanpa berdoa, langsung makan tanpa menyebutkan doa, atau mengirim teman yang berdoa sebelum kegiatan. Selanjutnya itu ada membunyikan musik keras atau membuat lagi beribadah, membuat candaan yang menyinggung hari raya agama lain, mengadakan pesta di dekat rumah ibadah saat hari raya agama lain. Dan terakhir itu memakai celana pendek atau baju tanpa lengan saat masuk rumah ibadah, memakai pakaian bergambar yang menyinggung agama tertentu, dan berpakaian terlalu mencolok atau tidak sesuai adat setempat atau saat beribadah. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus penerapan yang salah. Di sini ada 2 contoh kasus yang kita ambil yang emang lagi trending banget. Yang pertama itu kabar kasus dugaan jual beli kotak haji 2024 dan anak haji dan pelaporan yang ke KPK. Nah, untuk kasus yang pertama ini sebenarnya salah satu penyebabnya itu adalah merupakan kayak faktor kayak misalnya kayak ini kan agama ya, tapi malah dibuat asal kayak gitu. Jadi dia menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Yang kedua itu ada kasus perusakan rumah doa dan nasib pelajar agama minoritas di Indonesia. Nah, ini juga sebenarnya ini juga salah satu penyimpangan dari Pancasila pertama, yaitu kayak gak ada keadilan juga sama sekali kayak gitu. Padahal kan di sini dijelasin kalau misalnya mereka itu ibadah ya udah untuk ya fokus sama Tuhan masing-masing kan, tapi di sini malah adanya kerusakan, adanya kayak keterbatasan gitu untuk ibadah gitu. Next. Ini ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Terus faktor pendukungnya adalah adanya dasar hukum yang kuat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 19 Undang-Undang Dasar yang menjadi pedoman resmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
terus penanaman nilai ketuhanan sejak dini di keluarga dan sekolah. Tidak membedakan teman berdasarkan suku, agama, atau latar belakang. Faktor penghambatnya kurang adanya pemahaman yang mendalam. Kedua, penyalahgunaan agama untuk kepentingan tertentu dan kurangnya pendidikan karakter. Oke, izin ambil juga. Izin ambil juga. Kan dari ada dua contoh ini sebenarnya salah satu dari penyebabnya itu ada kurang adanya pemahaman yang mendalam sama penyalahgunaan agama untuk kepentingan tertentu. Jadi ada aja gitu orang yang kayak asal menggunakan agama untuk kepentingannya dia, padahal kan nggak boleh ya, sesuai sama Undang-Undang 1945 pasal 29. Nah, selanjutnya karena tadi ada faktor penghambat, ada juga solusinya. Yang itu pertama membuka diri untuk berteman dengan semua orang tanpa memandang daerah atau agama. Terus menghargai dan mempelajari keberagaman budaya yang ada, serta memahami bahwa semua suku atau agama memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Terakhir, melatih kerjasama dalam kelompok yang beranggotakan teman dari berbagai latar, seperti agama, suku, atau budaya, agar terbiasa menghargai perbedaan. Nah, sini jadi kesimpulannya, agama itu mengajarkan bahwa menghilangkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dilandasi sikap saling menghargai serta menjaga kerukunan antar umat beragama demi terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Oke, sekian. Kita akan buka pertanyaan, tiga pertanyaan aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Pak Oliver, saya akan bertanya. Jadi kan sila pertama itu salah satu penerapannya itu masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih dan menganut agamanya masing-masing. Cuma kenapa belakangan ini masih banyak kasus tidaknya intoleransi terhadap orang-orang yang agamanya minoritas? Itu kenapa bisa terjadi dan solusi gimana? Oke, makasih. Saya Cimita Dea Kajadi, saya izin bertanya tentang yang contoh penerapan yang salah. Aku mau izin nanya dari kalian masing-masing, kayak apakah kalian pernah melakukan kayak main HP atau ngobrol di dalam tempat ibadah secara sengaja? Kan kayak kebanyakan orang tuh kayak udah dikasih tahu jangan bercanda, tapi kayak tetap bercanda, tetap ngelakuin itu. Apakah kalian sudah melakukan dengan baik atau kalian memang termasuk ke dalam contoh penerapan yang salah tersebut? Oke, Makasih. Nama saya Ruth dan saya mau nanya, kan di Indonesia itu ada 6 agama yang sudah diakui oleh Indonesia, sedangkan kita itu punya lebih banyak lagi agama-agama lokal. Apa tanggapan kalian, sama menurut kalian itu termasuk kalian mengakui tidak kan? Masih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Farel. Pertanyaannya itu kan kenapa bisa ada intoleransi di sini dan bagaimana solusinya? Nah, untuk intoleransi sendiri itu terjadi karena adanya kurangnya pemahaman yang mendalam. Jadi biasanya mereka ada juga yang kayak terlalu fanatik sama agamanya, jadi menganggap agama yang lain itu kurang baik. Jadi merasa kayak, kok agama gue doang nih yang benar, yang lainnya enggak. Makanya mereka harus pas tidak intoleransi. Keinginannya juga sebenarnya emang bener ya kayak tadi dibilang sama dia ini, karena balik lagi ke pendidikan karakter. Karena kalau misalnya setiap orang udah punya pendidikan karakter yang kuat, itu pasti kalau misalnya emang ada kegiatan ataupun apapun kegiatan agama lain, itu pasti ya udah fokus aja sama iman kalian masing-masing gitu. Jadi kayak tanpa ada rasa terancam ataupun apapun itu. Intinya tuh pendidikan karakter gitu. Makanya pendidikan karakter itu udah dilaksanain dari dari SD, dari TK, dari SMP, SMA. Jadi intinya balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke, jadi dari pertanyaan lu kan ada 6 agama lokal, agama yang diakui di negara. Terus kita percaya nggak sih sama agama-agama lokal yang lainnya? Kalau dari aku sendiri, aku nggak percaya, tapi tetap menghargai. Dan kalau dari negara sendiri juga kayaknya nggak bakal ngelakuin karena udah ada 6 agama yang emang diakuin di Indonesia. Ya udah, lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Dea. Apa lantas kita
cuman beberapa kali doang. Tapi tergantung, kadang-kadang main, kadang kagak. Itu tergantung orangnya masing-masing dari dirinya, walaupun udah ada aturan jangan main HP, tapi kan tergantung orangnya. Iya. Bercanda gak? Kagak, main HP doang. Kenapa main HP? Kalau menurut saya sendiri ya, jujur nih, jujur. Kalau main HP mungkin kalau hal-hal penting aja kita buka HP. Kalau bercanda nggak pernah. Pernah. Ya. Yakin tuh 100%. Kemarin lihat nih Demas bercanda. Kalau dari gua bercanda kadang-kadang, kalau dari saya kadang-kadang bercanda di masjid ya sering tapi ya jarang juga. Tapi kalau soal main HP itu buka HP cuma sekedar buat itu info doang, apa buat cek info WhatsApp doang. Kalau soal Jumat apalagi soal Jumat saya gak pernah main HP. Yang perempuan sekarang Kalau dari saya sendiri pasti pernah, cuman memang dulu, tapi ya dulu. Kalau dari sekarang masih berusaha untuk biar gak main HP atau buruknya. Jadi kayak tetap berusaha kalau bisa. Cuman aku emang pernah. Cuma itu nggak boleh tiru ya? bercanda gak? Enggak. Enggak, oke. Kalau dari aku ya pernah. Ya biasanya kalau misalnya buka HP itu yang kayak urgent banget gitu loh. Terus kalau misalnya lagi di ibadah rampes itu pernah buka HP. Kalau misalnya lagi kayak mau koordinasi itu sampai. Kalau dari aku juga pernah buka HP, terus tapi udah jarang. Biasanya sih lebih sering kalau ngobrol ya. Tapi nggak sering, maksud aku kayak kalau misalnya ada sebuah diskusi kayak kan kalau misalnya khotbah gitu ada komunikasi dua arah kan, paling itu sama samping itu biasanya ngomong. Oke, terima kasih kelompok 1. Terus Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kelompok 2 menuju keadilan. Ya, mulai dari kelompok 2 yaitu sila kedua Pancasila. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ademel. Nama saya Gabriel, nama saya Harizidana Hafiz. Nama saya Merah Hanfira. Nama saya Nadine Site. Ya, yang pertama itu ada pendahuluan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki makna mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekadar rangkaian sila, tapi juga menjadi pedoman, pandangan hidup, dan alat pemersatu bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila membimbing perilaku dan sikap warga negara dalam kehidupan sehari-hari, jadi identitas kolektif bangsa. Nah, di sini ada makna sila kedua. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Kita diajak untuk saling menghargai, bersikap sopan, dan tidak memandang rendah orang lain. Nilai ini mendorong kita agar bersikap adil, menjunjung kemanusiaan, dan menghindari perbuatan yang tidak beradab, seperti kekerasan atau diskriminasi. Lalu ada praktik nilai kehidupan sehari-hari. Nilai kemanusiaan bisa diwujudkan dalam hal sederhana, misalnya membantu korban bencana tanpa melihat latar belakangnya, memberi tempat duduk pada lansia atau ibu hamil, atau sekadar menyapa dengan ramah orang di sekitar. Di sekolah, hal ini bisa terlihat ketika kita menghindari bullying, menghargai pendapat teman, dan mau mendengarkan keluh kesah orang lain. Nah, selanjutnya ini adalah contoh nyata praktik sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di sekolah. Seperti yang kalian tahu, di lingkungan sekolah pasti banyak teman-teman kita yang mau membantu kita dalam pelajaran, terus juga membantu kita saat kita sedang kesusahan dalam menjawab pertanyaan, terus juga membentuk kelompok diskusi. Terus juga di sekolah itu kita saling menghargai, tidak mengejek satu sama lain. Terus juga teman-teman kita pastinya kalau kita nggak punya alat tulis mau meminjamkan kita alat tulis. Nah, yang selanjutnya itu di rumah. Di rumah ini di keluarga pasti
juga sila kedua ini kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, seperti kita berbicara dengan sopan dan menghargai aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua kita. Terus juga selanjutnya itu ada di masyarakat. Nah, di masyarakat ini sila kedua itu mengajarkan kita untuk memberi bantuan sembako kepada korban bencana alam. Terus juga menghormati tetangga yang berbeda agama saat sedang mengadakan acara. Terus juga menyapa dan bersikap ramah kepada orang-orang yang ada di lingkungan rumah kita. Jadi sila kedua ini sangat penting bagi kita di lingkungan masyarakat. Mau itu menghargai, terus juga menghormati, bersikap adil, ini sangat penting banget bagi kita saat kita berada di lingkungan masyarakat. Terus juga untuk di media sosial ini kita juga perlu menjaga etika saat kita mau memberi komen, terus juga tidak menyebarkan berita hoax, juga tidak menyebarkan hate comment kepada orang-orang. Jadi kita harus pergunakan etika kita saat kita berada di dalam sosial media. Nah, ini contoh-contohnya kayak di sekolah kita berdiskusi sama teman, terus juga berbagi pendapat, terus juga di rumah berbagi kasih sayang dengan adik, orang tua, kakak, terus menerima pendapat. Terus juga di masyarakat ini bansos, kita dapat bansos dari RT, terus dari pemerintah RW. Nah, di sosmed ini juga kita harus menjaga etika kita saat kita bersosial media. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang menghambat kita dalam melaksanakan sila kedua. Yang pertama itu ada kurangnya kesadaran HAM. Masih banyak warga yang belum memahami pentingnya menghormati hak dan martabat orang lain, sehingga sering terjadi pelanggaran, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Nah, lalu selanjutnya ada masih terdapatnya diskriminasi. Diskriminasi masih sering terjadi, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun status sosial. Sikap seperti ini dapat mengurangi hasrat kemanusiaan. Lalu ada sikap egois dan individualis. Banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa mempertimbangkan keadilan bagi orang lain. Nah, solusi ini dari solusi faktor penghambat di sila kedua, yaitu faktor penghambatnya itu kan kurangnya kesadaran HAM. Nah, solusi praktisnya itu kita mengadakan sosialisasi tentang hak asasi manusia. Kita mengajarkan kalau HAM itu penting bagi kehidupan kita maupun untuk negara, untuk individu, itu hak asasi manusia itu sangat penting. Terus juga kita mengajak diskusi warga-warga Indonesia tanpa saling menjatuhkan, kayak menerima pendapat-pendapat dari masyarakat, dari individu. Terus juga faktor penghambatnya masih ada diskriminasi. Nah, solusi praktisnya itu biasakan sikap toleransi. Nah, kita harus menanamkan sikap toleransi yang ada dalam diri kita. Kita kan di agama kita kan diajarkan untuk saling menghargai. Nah, kita harus tanamkan sikap saling menghargai antar agama. Terus juga kita melaksanakan kegiatan lintas agama atau budaya. Jadi dengan adanya kegiatan ini pastinya tidak akan ada bukan pastinya sih, tapi mengurangi adanya diskriminasi. Jadinya lebih meminimalisasi adanya diskriminasi tersebut. Terus juga kita pemerintah atau suku adat memberi sanksi atau peringatan bagi pelaku yang mendiskriminasi orang-orang yang agamanya terganggu. Terus juga di sini ada faktor penghambat, sikap egois dan individualis. Nah, sikap egois dan individualis ini kita harus hilangkan, karena kalau kita egois dan individualis mau jadi apa Indonesia? Karena Indonesia itu pastinya Pancasila yang saling beragam, terus saling menghargai. Jadinya kita tuh harus biasakan hidup bergotong royong, hidup bekerja sama. Terus juga kita melakukan musyawarah, mendengarkan pendapat-pendapat. Terus juga kita harus lebih melatih empati kita terhadap orang lain. Jadi kita harus menurunkan sikap egois dan kita harus bisa lebih berbaur dan bersosialisasi kepada masyarakat. Simpulannya, sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Nilai kemanusiaan harus diwujudkan dengan sikap yang adil, beradab, dan peduli terhadap sesama. Dengan menerapkannya,
Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada, aku mau isi tanya. Dari kalian semua, kalian masing-masing ngasih jawaban ya. Dari sila kedua ini apa yang udah kalian laksanain di kehidupan sehari-hari? Saya Teresia. Jadi aku mau nanya, kan kalian di contoh praktik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang di sekolah itu kalian bilang tidak mengejek teman yang memiliki keterbatasan fisik. Gimana kalau misalnya nih di satu sekolah ada murid yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, tapi di sekolah yang sama teman-temannya tuh ngejek dan sekolah tuh belum terbuka tentang itu dan kayak masih sama-sama tertutup. Menurut kalian gimana tindakan yang harus dilakukan supaya itu nggak terjadi lagi? Nama saya Febra, absen 11. Menurut kalian gimana? Kan ini tentang kemanusiaan ya. Ada orang-orang yang pemalu, ada yang individualis, ada yang egois dan lain-lain. Tapi gimana karena orang mikirnya kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut, orang-orang jadi mikir, ada dia ini, kenapa nggak dia aja yang ngerjain? Jadi kayak lebih ke mengandalkan orang lain. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Melin. Pertanyaan Melin itu kan, apakah kita sudah melaksanakan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya sendiri, saya sudah melaksanakan sila kedua dengan cara menghargai pendapat teman. Terus juga saya juga suka berbagi makanan. Jadi saya sudah menerapkan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya sudah pernah melakukan penerapan sila kedua dengan cara itu kita membeda-bedakan teman, terus selalu membantu jika teman kesulitan dalam pelajaran dan selalu meminjamkan alat tulis pada teman. Jadi saya sudah menerapkan sila kedua dalam kehidupan saya. Kalau dari saya sendiri, saya sudah menerapkan sila kedua karena saya suka ikut orang tua saya bersih-bersih di sekitar rumah. Nah, kalau saya sudah menerapkan sila kedua karena saya sering membantu orang tua saya dan membantu teman-teman saya. Pas saya sini sih saya sudah melaksanakannya ya, seperti meminjamkan CT maupun alat tulis. Baik. Pertanyaan dari Teresia. Saya izin menjawab. Kan tadi pertanyaan Teresia itu bagaimana kalau ada orang yang keterbatasan fisik lalu dia dibully. Nah, itu caranya gimana solusinya? Nah, kalau menurut kelompok kita itu dari si anak ini kita lihat dulu, kita pendalaman dulu apakah anak ini masih bisa kita dari si point of view-nya dari si pelaku dulu deh. Dari pelaku ini kita lihat dulu latar belakang dia di mana. Apakah dia anak yang bandel atau anak yang biasa-biasa aja. Nah, kalau anaknya bandel berarti kita izin menjawab pertanyaan dari Teresia. Teresia tadi pertanyaannya itu bagaimana kalau ada korban bullying yang keterbatasan dibully oleh sekelompok orang atau individu. Nah, itu gimana? Padahal sekolah itu tertutup akan kasus ini, tidak peduli, tidak dia acuh. Nah, untuk jawabannya itu pihak si korban, orang tua bisa melaporkan ke bimbingan konseling jika tidak ada tindak lanjut dari bimbingan konseling. Nah, si orang tua korban ini bisa melaporkan juga kepada pihak yang lebih berwenang untuk menangani kasus ini. Terus juga kalau dari mereka nggak ada respon, ya sudah, kan di dalam sekolah ini kan pasti ada lembaga pendidikan. Nah, itu juga boleh kita laporkan ke dalam lembaga pendidikan untuk tindak lanjut. Jadi itu solusi. Kasih. Lanjut pertanyaan dari VB. VB tadi pertanyaannya, jika ada orang egois atau individualis ya? Iya, terus orang-orang mikirnya jadi kayak mendingan ngandelin si A, mendingan ngandelin si B. Nah, sebenarnya kalau kasus yang VB bilang itu harus tertanam dari diri mereka masing-masing. Kalau tanggung jawabnya itu harus ada dari diri masing-masing. Kalau dia selalu ngandelin orang, nanti kedepannya pasti dia akan terus-terusan bergantung pada orang lain. Jadi kalau dia masih mempunyai sifat seperti itu rugi dari diri dia sendiri. Karena dia nggak akan bisa lepas dari zona nyaman dia. Terjawab Pak? Terjawab. Sekian dari kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktik sila Pancasila gerakan sila keempat. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Farah Oliver. Nama saya Muhammad Raka Effendi. Nama saya Bunda Sarendra. Nama saya Fatimah Dua. Reni Sudabrian. Nama saya Febe. Pengertian. Sila keempat menekankan tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan berlandaskan musyawarah, menghormati hak keluarga serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di sini ada contoh di rumah. Yaitu satu, mengadakan musyawarah keluarga untuk menentukan liburan atau pembelian barang penting. Yang kedua, mendengarkan pendapat anak sebelum memutuskan aturan di rumah. Dan yang ketiga, membagi tugas rumah tangga berdasarkan kesepakatan di rumah. Ini ada contoh di sekolah. 1. Pemilihan ketua OSIS melalui pemungutan suara yang jujur. 2. Musyawarah kelas untuk menentukan kesepakatan apapun. 3. Menghargai pendapat semua anggota kelompok saat diskusi. Contoh di masyarakat. 1. Pemilihan pemimpin dengan berjudil. 2. Langkah lingkungan untuk menentukan kegiatan. Untuk faktor penghambatnya ada kurangnya kesadaran berdemokrasi, manipulasi dan kecurangan, kurangnya kemampuan komunikasi dan toleransi. Ada juga solusinya. Yang pertama, menanamkan sikap toleransi dan menghargai pendapat. Yang kedua, ada membuat aturan musyawarah yang jelas, menetapkan tata tertib rapat sehingga semua pihak mendapat kesempatan berbicara. Yang terakhir ada kesimpulan. Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan musyawarah, perbedaan pendapat dapat disatukan, keputusan yang dihasilkan lebih adil dan berterima, serta menghindari sikap otoriter atau pemaksaan kehendak. Sekian dari pesan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini kan Ya, cukup. kalian dari sila keempat. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana kalau ada orang hak suaranya itu dibeli? Nah, menurut kalian itu gimana tuh kalau hak suaranya dibeli? Apakah itu pantas gitu kalau hak suaranya dibeli? Nama saya Jonathan Dema. Saya ingin bertanya nih, mengapa musyawarah itu dianggap penting dalam pengambilan keputusan bersama? Saya Diani izin bertanya. Saya Diani izin bertanya. Menurut kalian apakah sistem demokrasi di Indonesia ini tuh udah sesuai dengan sila keempat Pancasila? Terus kalau misalnya udah jelasin kenapa dan kalau misalnya belum, menurut kalian gimana caranya? Oke, terima kasih. Jadi kita izin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama dari Demas, kenapa musyawarah penting untuk mencapai sebuah mufakat gitu lah ya. Nah, karena gunanya musyawarah tuh sebenarnya itu untuk mencapai kepentingan. Kalau kita tahu pendapat si A, B, C, D, dan lain-lain, kita puncakin ke satu titik gitulah ya. Nah, dapet tuh mufakatnya. Kalau misalnya kita nggak rundingin, kita nggak diskusiin, kita nggak tahu apa pendapat teman-teman sekalian dan kita nggak tahu apa yang mau dilakukan selanjutnya. Betul. Gitu aja. Oke. Selanjutnya pertanyaan Nadine. Mau jawab nggak? Tadi baru sudah menjawab. Gimana kalau misalnya ada hak suara yang dibayar gitu ya? Sebenarnya itu perbuatan yang salah. Makanya kita ada solusi-solusi yang kita taruh di PPT tadi. Karena emang banyak banget orang-orang yang pengen menang, jadinya tim ses si kandidat tersebut atau apapun ngebeli hak suara orang. Nah, maka dari itu ada yang namanya konsekuensi atau apa sih sebutannya? Pokoknya ada yang harus mereka bayar kalau misalnya melanggar suatu aturan. Nah, mungkin dari konsekuensi dan aturan tersebut yang ada bisa menjadi salah satu solusi supaya mengurangi lah adanya jual beli hak suara.
tapi sampai sekarang masih ada hak suaranya dibeli dan itu nggak ada konsekuensinya. Nah, mungkin dari situ ada apa tuh misalnya kalau misalnya ketahuan beli hak suara jadi diskualifikasi kandidat tersebut atau gimana lah. Oh, jadi Bisa. hak suara itu didis. Iya, bukan hak suaranya, si orang yang udah ngebeli hak suara orang tersebut. Oh, oke. Ya, SPB. Oke. Selanjutnya pertanyaan gini. Tanya tadi apa? Ini. Kan pertanyaan tadi, menurut kalian apakah sistem demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila? Kalau sudah, jelasin bagaimana bisa sudah sesuai. Tapi kalau belum, jelaskan bagaimana caranya. Ya, demokrasi Indonesia sudah sesuai dengan nilai keempat Pancasila karena ada pemilu dan wakil rakyat. Namun masih perlu diperbaiki dengan mengutamakan musyawarah, kejujuran dan kepentingan bersama. Iya, apalagi sekarang tuh udah ada namanya logo judil guys. Jadi apapun suara kita mau milih siapapun itu sebenarnya rahasia diri kita sendiri. Nah itu yang supaya apa ya? Jadi salah satu contoh untuk ngurangin ada orang yang pro kesini pro kesitu gitu-gitu. Jadi kita harus menerapkan logo judil ke diri kita sendiri. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Resmitra Sikomoras. Saya Hanita Ifa Khairina. Saya Rafael. Saya Ibu. Jadi kita pembahasan pertama ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari sila kelima. Jadi Pancasila itu menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan juga bernegara. Ini mencakup keadilan ekonomi dan juga sosial serta pemerataan pembangunan agar semua warga negara mendapatkan hak dan juga kesempatan yang sama dan juga setara. Sila ini juga menolak segala bentuk penindasan juga diskriminasi dan juga kesenjangan sosial di negara Indonesia Raya. Contoh praktik dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada di sekolah, berbagi alat tulis kepada teman yang kekurangan, memberikan kesempatan yang sama saat kerja kelompok, mendukung program beasiswa atau bantuan siswa tidak mampu. Dan di masyarakat ada ikut kegiatan gotong royong tanpa membeda-bedakan status sosial, mendirikan warung murah untuk warga kurang mampu dan menolak penindasan atau eksploitasi terhadap pekerja kecil. Yang ketiga, contohnya dalam pemerintahan dalam ekonomi. Pertama ada program BLT, bantuan langsung tunai. Yang kedua subsidi pendidikan dan kesehatan. Terus yang terakhir ada pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Berikutnya ada faktor penghambat. Yang pertama itu ada kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu masih banyak rakyat miskin dan pengangguran distribusi kekayaan tidak merata. Yang kedua itu ada korupsi, anggaran sosial tidak sampai ke masyarakat karena dikorupsi. Yang ketiga ada akses tidak merata, daerah terpencil sulit menjangkau layanan pendidikan atau kesehatan. Peluang kerja lebih banyak di kota besar saja. Yang terakhir ada diskriminasi dan nepotisme, yaitu perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas atau yang tidak punya orang dalam. Selain itu ada solusi atau upaya perbaikan. Satu, pemerataan akses, bangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur di daerah 3T. Tertinggal, terdepan, luas. Digitalisasi layanan agar bisa menjangkau desa terkecil. Dua itu pemberdayaan ekonomi, dukung UMKM dan koperasi rakyat, pelatihan kerja bagi masyarakat kurang mampu.
Tiga itu menegakkan hukum dan anti korupsi, transparansi, penggunaan anggaran bantuan, hukum tegas bagi koruptor dan sosial. 4. Pendidikan karakter, menanamkan nilai keadilan sejak dini di sekolah, meningkatkan empati sosial melalui kegiatan sosial. Kesimpulannya itu, Pancasila dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, berberi kemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Quiz session. Aku Ciwita Dea Fajani, aku izin bertanya tentang yang BLT. Jadi kan pemerintah menyediakan BLT buat orang-orang yang kurang mampu. Kayak jatuhnya orang-orang lansia ya kalau nggak salah. Nah, tapi tuh pemerintah tuh nggak merata gitu. Jadi contoh kasarnya kayak ada daerah yang memang apa ya, setidaknya tuh kayak mampu gitu loh, masih mampu. Tapi malah dikasih BLT, sedangkan yang kurang mampu, yang benar-benar butuh BLT justru nggak tertampung gitu loh, malah justru kayak ya udah mereka nggak apa ya namanya nggak terbantu gitu loh. Jadi kayak apa pendapat kalian tentang hal itu, kayak harusnya pemerintah gimana gitu tentang hal tersebut? Bisa aku nanya kan, yang kalian tahu gaji DPR itu kan lebih tinggi gitu kan, sementara berbanding kebalik banget sama gaji guru, yang sementara tugas guru itu kan menyejahterakan rakyat, kayak misalnya untuk generasi kedepannya. Kan kalau misalnya kita tahu tugas DPR itu kan banyak yang menggelapkan dana, banyak yang korupsi, sementara itu tuh gajinya malah lebih tinggi daripada guru yang emang buat mensejahterakan rakyat kedepannya. Menurut kalian tuh adil gak sih? Saya Grace Nia Simbarani, izin bertanya, kan ada tuh Universitas Papua. Nah, pemerintah tuh udah ngebikin fasilitas seperti universitas di Papua, tetapi nyatanya masyarakat sendiri yang membuat stigma kalau keterima di Universitas Papua itu lebih ke nggak ada saingan gitu-gitu kan. Nah, cara kita menghilangkan stigma-stigma jelek yang di Papua itu gimana? Yang di daerah tertinggal. Jadi di sini aku izin menjawab pertanyaan Dea, kenapa bantuan BLT tuh nggak sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan, malah nyampe ke rakyat-rakyat yang bisa dibilang cukup mampu. Itu tuh karena penyebabnya ya bisa berupa data kependudukan yang tidak diperbarui, karena kan per tahunnya pasti mereka ada yang naik, ada yang turun, bahkan ada yang lebih turun. Nah, pemerintah tuh balik lagi ke yang kayak yang bagian-bagian DPR mungkin itu mereka belum mereka data yang baru lagi. Terus adanya kurangnya pengawasan dari aparat desa atau kelurahan, adanya praktik nepotisme atau pilih kasih, kayak karena rakyat yang kurang mampu ini nggak dipandang, jadi mereka kayak jadi terbelakang gitu loh. Dan sedangkan yang orang yang cukup punya itu jadi kayak mereka yang lebih terpandang. Jadi kayak ya udahlah kesini aja, karena mereka yang terlihat gitu dibanding orang-orang yang memang kurang mampu yang ada di terbelakang. Oke. Jadi aku izin jawab pertanyaan Raisa yang pertanyaan kedua. Jadi kan kalau misalkan pertanyaan Raisa bilang kenapa gaji DPR lebih tinggi dibandingkan guru. Jadi kalau misalkan dijawab pakai logika, secara reward dan juga pengalaman juga, karena DPR itu jabatan yang lebih berwenang dan juga lebih tinggi dibandingkan guru. Karena itu mereka mempunyai tugas masing-masing yang dimana tuh mereka mengurus setiap wilayah-wilayah yang berbeda. Sedangkan kalau guru kan rewardnya itu lebih rendah, bukan maksudnya rendah guru, cuman ya lebih di bawah lah DPR. Dan juga pengawasan itu berbeda, dan juga secara statistik kinerja juga berbeda. Jadi kayak misalkan DPR gaji lebih tinggi daripada guru itu bisa dibilang sih masih masuk akal, karena emang mempunyai tanggung jawab juga kinerja yang berbeda gitu, Raisa. Oke, satu lagi pertanyaan Grace-nya, cara menghilangkan stigma-stigma yang jelek ke daerah-daerah terpencil. Sebenarnya sih kalau misalnya stigma-stigma gitu sih gampang aja sih, ada dua. Ada yang dari dalam diri kita tuh suka pengembangan diri dari sosial. Jadi kalau misalnya pengembangan diri sosial itu bisa dari pemerintah, kayak pemerintah tuh membangun
lagi di daerah tersebut. Kayak misalkan ada sekolah-sekolah yang di daerah kurang terpandang, jadi kayak dia bisa tuh mensejahterakan lagi, kayak menaikkan tingkat ekonomi dan juga bisa memajukan lagi biaya pendidikan di daerah tersebut. Jadi kayak bisa lebih makmur lah pendidikan di sana, jadi kayak nggak terpandang lebih jelek lagi. Terus kalau misalnya dari perspektif diri kita sendiri, ya kita mau nggak mau ya jangan memandang sesuatu hal yang buruk itu tetap buruk. Jadi kita bisa mengembangkan itu sendiri dan juga bisa membuat itu lebih baik lagi. Jadi kayak jangan berpatokan sama perspektif diri sendiri, tapi buatlah lebih baik lagi dari perubahan diri kita sendiri gitu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai penerapan Pancasila pasal 33 UUD 1945. Silakan. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next slide. Jadi, perkenalkan dulu. perkenalkan, nama saya Gracia Cibarani. Nama saya Ciwita Dewa Fajani. Nama saya Muhammad Otang Kafir Rasulullah. Nama saya Reza Kamila. Nama saya Teresia Gracia Cibarani. Oke, jadi intinya ini pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 isinya tentang perekonomian di Indonesia, yang mengatur tentang segala perekonomian yang ada di Indonesia pokoknya. Jadi pembahasannya itu pasal 33 UUD mengatur bahwa perekonomian Indonesia harus berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang artinya kegiatan ekonomi Indonesia ini seharusnya dilakukan secara gotong royong dan hasilnya itu dinikmati oleh semua orang, bukan hanya sekelompok orang aja atau perusahaan besar. Nah, ada nilai Pancasila tercermin ada sila kelima, sila ketiga dan juga sila kedua. Oke, untuk contoh penerapannya itu yang pertama itu ada pengembangan kooperasi, di mana kooperasi ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk memiliki, mengelola dan mendapatkan manfaat dari usaha bersama sehingga prinsip keadilan dan pemerataan dapat terwujud. Terus yang kedua itu ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu berperan strategis dalam mengelola sektor-sektor vital dan strategis seperti energi, transportasi, dan komunikasi. Yang ketiga itu ada regulasi dan pengawasan ekonomi, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Terus yang keempat ada pembangunan yang merata dan program kesehatan sosial, di mana pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah maju dan kurang berkembang. Prinsip keadilan sosial ditegakkan dengan memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses terhadap fasilitas dan layanan publik yang layak, serta menyediakan jaring pengamanan sosial bagi yang membutuhkan. Kemudian yang kelima ada pengembangan ekonomi lokal dan UMKM. Pasal 33 UUD 1945 itu menghendaki adanya kemandirian ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah strategi penting untuk mencapai hal ini karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan berdaya tahan di tengah krisis. Nah, terus ada faktor penghambat. Terus ada faktor penghambatnya, itu yang pertama banyak tambang atau perkebunan besar dikelola perusahaan asing, rakyat cuma jadi penonton. Jadi intinya ini faktor penghambatnya itu yaitu ada makin banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang mengelola itu perusahaan asing. Jadi rakyatnya itu cuma menontonin aja, jadi nggak memanfaatkan rakyatnya. Terus selanjutnya itu ada korupsi bikin uang negara yang harusnya buat rakyat malah hilang. Jadi kayak banyak sekarang tuh banyak pembuatan uang tapi malah nggak tahu uangnya kemana. Terus ada produk lokal kalah dengan barang impor yang lebih murah. Jadi kayak kalian yang tahu kayak banyak produk impor yang lebih kualitasnya lebih bagus dari produk lokal dan itu tuh lebih murah juga. Terus yang terakhir ada keputusan pemerintah kadang lebih mikirin keuntungan yang cepat. Jadi kayak
pemerintah tuh pengennya yang cepat jadi, terus untung buat dia sendiri, jadi nggak mikirin yang lainnya, apalagi buat rakyat. Solusinya yaitu pengelolaan SDA oleh pemerintah yang memakmurkan negara dan juga rakyatnya. Jadi dengan pemerintah memperhatikan keuntungan bagi rakyat dan negaranya, maka Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi. Terus pemberantasan korupsi secara tegas. Korupsi ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya, jadi jangan yang memberantas malah berkorupsi juga. Yang ketiga ada penguatan dan pemberian dukungan lebih untuk produk lokal. Jadi UMKM lokal ini harus lebih didukung dengan memberikan pajak bea cukai yang tinggi untuk produk-produk luar negeri. Terus yang terakhir, pengambilan keputusan berorientasi jangka panjang. Jadi keputusan yang diambil pemerintah ini haruslah berjangka panjang dan juga menguntungkan bagi rakyatnya. Jangan memikirkan jangka pendek dan keuntungan yang cepat. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kalian sendiri kan tadi sempat mention bahwa kita harus dukung UMKM kan. Nah dari kalian sendiri semuanya udah mendukung UMKM belum? Dan apa contoh nyatanya? Tadi kan kalian bilang kalau misal solusi dari faktor penghambat kalian itu adanya pemberantasan korupsi secara tegas. Sedangkan yang terjadi di Indonesia tuh mau diselesaikan korupsinya secara tegas sekalipun malah dicap sama masyarakat itu sebagai orang yang bersekongkol dengan para koruptor. Kayak misalkan Pak Prabowo kan banyak tuh di berita-berita dia memberantas korupsi, tapi dia dicap sama beberapa pihak sebagai sekongkol atau sekutu dari orang yang korupsi tersebut. Jadi tanggapan kalian yang benar-benar nyata, tindakan nyata dari pemberantasan korupsi secara tegas tuh kayak gimana contohnya? Tadi kan kalian ngejelasin kan ya, nah tambang itu kan salah satu penambang ekonomi di sini kan. Jadi tuh kenapa di situ kalian tuh ngebilang kalau penambangan ini adalah salah satu penghambat ekonomi kita? Izin menjawab pertanyaan Luri yang terkait pemerintah dicap, yang pemerintah pemberantasan korupsi dicap sebagai kerjasama atau sekongkol dana korupsi, karena yang kita ketahui ya biasanya masyarakat itu melihat atau menilai itu dari track record sebelumnya yang udah dipunya apa yang memberantas korupsi ini. Contohnya kayak kemarin ketua KPK, bahkan ketua KPK sendiri pun ikut korupsi. Nah di situ masyarakat udah ngelihat track record dari lembaga tersebut, biarpun individunya itu emang bagus. Nah kalau misal kita lihat beberapa partai yang memang banyak di dalam partai itu banyak melakukan nepotisme, terus juga melakukan korupsi. Nah di situ masyarakat otomatis mengecap beberapa individu petinggi-petingginya itu melakukan korupsi juga, biarpun yang memang di lapangannya kita nggak tahu seperti apa, tapi masyarakat udah ngecap dia itu melakukan korupsi. Dan juga kalau misal Prabowo, kenapa dia dicap juga sama rakyat dia tuh ikutan bersekongkol? Karena yang kita ketahui dari track record sebelum-sebelumnya pas dia masih menjadi jenderal di TNI, di situ dia punya banyak beberapa kasus-kasus yang mana kasusnya itu ditutup, yang membuat nama dia jadi jelek gitu. Jadi masyarakat tuh ngelihat dari track record sebelumnya sama track record lembaga yang dia pro di lembaga tersebut tuh, dan partai yang dia pro. Dan jadi cara yang paling efektif untuk menanggulangi faktor penghambat kalian gimana? tadi solusi. Nah. Jadi menurut saya korupsi itu efektif juga sebagai solusi. Maksudnya pemberantasan korupsi itu efektif juga. Sebenarnya efektif, tapi yang harusnya mencontohkan pemberantasannya itu dan tidak melakukan korupsinya itu kan harusnya KPK. Nah bahkan ketua KPK-nya sendiri pun melakukan korupsi. Nah di situ jadi masyarakat pun juga menjadi ragu untuk percaya ke KPK gitu. Biarpun KPK udah menjalankan tugasnya dengan baik, beberapa anggota KPK menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Terus juga diri kita itu harus ditanemin juga sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalkan kita secara agama dan secara religius udah kuat dalam imannya, ya kita juga gak bakal kena korupsi sih menurut aku. Ya. Izin juga pertanyaan kedua tentang dari kita sendiri, kita udah suka sebuah usaha UMKM. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh
itu sekarang nggak jauh, kualitasnya tuh nggak jauh beda sama kualitas dari luar gitu. Dan sehingga terus kayak harganya tuh juga menurut aku masih affordable dan kayak cocok buat budget anak sekolah gitu. Jadi aku sih dari aku sendiri aku udah beli produk UMKM. Terus aku mau lanjutin, kalau dari aku sendiri juga sama, aku udah ngelakuin itu buat kayak membeli pedagang UMKM. Jadi kayak kalau ada tahu kan banyak kayak sekarang makanan-makanan tiktokers kayak selebgram gitu yang overpriced gitu kayak 70.000 dapat 4. Nah sedangkan kalau di sekolah nih contoh nyatanya kayak kita di sekolah kan kita ke kantin itu kita sering beli kan ya udah ini contoh UMKM nya. Terus kalau di luar sekolah itu kita sering beli daripada beli yang overpriced. Terakhir izin jawab pertanyaan dari Lisa, yaitu kenapa banyak perusahaan tambang yang menjadi penghambat dari pasal tersebut. Karena menurut kami perusahaan tambang di sini tuh yang dikelola itu dari pihak luar negeri, dan itu biasanya mereka itu mendirikan secara ilegal dan uangnya buat mereka doang, nggak buat ke Indonesia. Jadi rakyatnya ini nggak diajak kerjasama dan nggak menjadi karyawan-karyawan di sana biasanya. Jadi jatuhnya wewenang atasnya itu dipegang mereka bukan gitu kan. Nah jadi jauh lebih bahaya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum